Saudaraku, tahukah makna dari doa Bapa kami ketika saudara mengucapkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara-saudara, kalau kita memahami makna daripada doa ini adalah the prayer of surrender. Doa penyerahan hidup. Mengapa doa penyerahan hidup? Karena ketika saudara mengatakan, datanglah kerajaanmu, sebetulnya yang saudara katakan adalah, jadilah kehendakmu. Karena kerajaan Allah itu adalah mengizinkan Allah memerintah hidupmu. Nah, kerajaan Allah bukan soal makan minum, bukan soal pemerintahan duniawi. Karena Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kitab suci mengatakan, yang mengatakan kerajaan Allah adalah masalah damai sejahtera, sukacita, dan kuasa oleh Roh Kudus. Jadi ketika saudara mengatakan, ya Tuhan, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, saudara sedang mengatakan, Tuhan, aku mau hidup dalam damai sejahtera, aku mau hidup dalam sukacita, dan aku mau hidup di dalam kuasamu oleh tuntunan rohmu. Nah, saudara-saudara, dampak daripada ini luar biasa. Karena waktu saudara memutuskan untuk hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kuasa, oleh tuntunan Roh Kudus, maka roh itu akan menuntun saudara untuk hidup di dalam ketaatan yang mendatangkan kerajaan tadi. Saya jadi jelaskan bahwa yang namanya kerajaan Allah adalah pemerintahan ilahi dalam kehidupan kita dengan mengikuti nilai-nilai atau aturan-aturan kebenaran firman. Jadi ketika saudara mengatakan, Tuhan, aku mau hidup dalam kerajaanmu, artinya Tuhan, aku mau ikut aturan firmanmu, hidup di dalam kebenaranmu, maka saya mau melihat kuasa damai sejahtera dan kuasa akan menguasai hidupku. Saudara-saudara, ada 3 makna ketika saudara mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. The prayer of surrender. Saudara sedang mengatakan, Bapa, aku menyerahkan seluruh kontrol hidupku ke dalam tanganmu. Engkaulah yang berhak mengontrol hidupku. Apa yang tidak bisa aku ubah, aku serahkan kepadamu. Aku melakukan bagianmu dengan baik. Aku melakukan bagianku dengan sebaik-baiknya. I will do my best and you will do the rest. Hidup dalam kerajaan Allah artinya membiarkan Allah mengontrol hidup kita. Yang kedua, hidup dalam kerajaan Allah artinya saudara belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita tidak terobsesi untuk memiliki lebih oleh karena besok nanti, masa depan bagaimana. Saudara belajar, hari ini adalah satu-satunya yang saya miliki. Hari ini saya serahkan dalam tangan Tuhan. Berapapun yang Tuhan berikan, itulah yang akan saya syukuri dan saya nikmati. Kalau Tuhan kasih hari ini setengah gelas, puji Tuhan. Kalau Tuhan memberikan 1/4 gelas, haleluya. Kalau Tuhan memberikan sepenuh gelas, saya akan mengatakan, puji namamu ya Bapa di surga, haleluya. Yang penting saudara, ketika kita menyadari bahwa Allah menuntun langkah kita, karena tidak ada satu helai rambutmu yang dibiarkan jatuh kalau tidak dalam kontrol dan kehendaknya, maka apapun yang Dia izinkan terjadi hari ini, semua adalah yang terbaik yang harus kita terima. Amin. Yang ketiga, hidup dalam rencana ilahi, hidup di dalam penyerahan total, berarti Anda mengatakan, Tuhan, I surrender all my plan. Aku menyerahkan segala cita-citaku, segala keinginanku kepadamu, karena aku tahu bahwa Engkau memiliki rancangan. Dan Engkau sendiri yang mengatakan, aku tahu rancanganku mengenai kamu. Bukan rancangan yang mendatangkan malapetaka, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dengan demikian Tuhan, aku mau menyerahkan semua cita-citaku. Kalau apa yang aku inginkan tidak jadi kenyataan, aku hanya bisa mengatakan, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu
Aku juga tidak mengerti mengapa semuanya ini terjadi. Kadang-kadang yang terjadi di luar kemampuan untuk diatasi. Tapi aku mau berserah kepadamu. Saudara-saudara, ketika saudara bisa menyerahkan 3 hal ini, biarkan kontrol ada di tangan Tuhan. Hiduplah dengan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Syukuri setiap berkat dan rezeki yang Tuhan berikan. Dan serahkanlah semua cita-citamu dalam tangan Tuhan. Maka damai sejahtera, sukacita dan kuasa akan Anda miliki. God bless you. Tuhan memberkati.